Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester ganjil masih bersama saya Ibu Sumiati. Mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Pagi ini kita membahas bab 4 yakni tentang penyembelihan, akikah dan kurban menimbulkan kepedulian umat. Pertemuan 3 kita membahas mari menyembelih hewan kurban. Kompetensi dasar 1.11 yakni melaksanakan kurban. 2.11 menghayati perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah kurban. 3.11 yakni memahami ketentuan kurban. 4.11 menjalankan pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, menjelaskan makna daripada kurban. Kedua, menganalisis ayat Al-Quran atau hadis yang terkait dengan implementasi pemahaman makna ibadah kurban. Tujuan yang ketiga yakni menjelaskan hukum kurban. Keempat, menyebutkan ketentuan hewan kurban. Kelima, menjelaskan pembagian daging hewan kurban. Keenam, menyimpulkan hikmah pelaksanaan kurban. Dan ketujuh, yakni menganalisis contoh perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi memahami makna ibadah kurban. Peta konsep. Ketentuan penyembelihan kurban, kita nanti akan membahas tentang pengertian kurban baik secara bahasa maupun istilah, hukum daripada berkurban, jenis dan syarat hewan kurban, mulai dari jenis hewannya dan syarat-syarat yang diperbolehkan, sunnah dalam kurban, cara membagikan hewan kurban, dan proses penyembelihan binatang kurban, baik secara tradisional maupun mekanik. Ini adalah peta konsep yang kita bahas kali ini. Pengertian daripada kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udiyah, yang bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban ialah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli yang menjadi dasar daripada ibadah kurban tersebut di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hukum daripada berkurban, pelaksanaan kurban hukumnya yakni sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh.
tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan hewan kurban, yakni jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah antara lain unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah untuk unta yakni sudah berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Dan domba atau biri-biri sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi musina. Menurut para ulama tidak sah kecuali dengan jenis binatang yang tersebut di atas. Di samping ketentuan umur, binatang-binatang ini juga organ tubuhnya harus lengkap, tidak boleh patah, tidak boleh buta matanya, tidak boleh sakit ataupun cacat. Maka hewannya harus hewan yang kondisi sehat. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh kurban sejumlah 7 orang. Sedang untuk kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang saja. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Jabirin Abdillahi radhiyallahu anhu maqala naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'ati wal baqarata an sab'ati, yang berarti diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah pada Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu 1 orang, sedangkan sapi 7 orang. Waktu penyembelihan binatang kurban, yakni waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam, penyembelihan kurban sama-sama diperbolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya adalah dalam penyembelihan memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban telah disembelih dan dilakukan untuk mengajari kaum muslimin tata cara penyembelihan atau pemotongan hewan kurban yang benar. Orang yang berkurban atau shahibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain ketika penyembelihan hewan kurban disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai berikut. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan agama Ibrahim dengan keadaan lurus, dan bukanlah aku termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang beragama berserah diri muslim. Ya Allah, segala sesuatu yang berasal darimu, maka kembali untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar. Pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban berbeda dengan pembagian daging akikoh.
Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah belum dimasak. Apabila seorang yang berkurban atau sahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah daripada pelaksanaan berkurban yakni menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Untuk mendekatkan diri atau takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan dan tidak rakus dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Kurban milik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat orang yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Panduan tugas, silakan adik-adik kerjakan soal berikut ini. Jelaskan pengertian kurban secara bahasa. Apakah hukum melaksanakan kurban? Tuliskan dalil nakli kurban beserta artinya. Hewan apa yang diperbolehkan untuk kurban? Tuliskan ketentuan hewan kurban. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Tuliskan doa penyembelihan hewan kurban beserta artinya. Bagaimana cara pembagian hewan kurban? Tuliskan 5 hikmah pelaksanaan daripada berkurban. 10. Bacakan doa penyembelihan hewan kurban beserta artinya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Su mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.